Di sebuah desa kecil di tepi hutan, ada kepercayaan kuno tentang makhluk menyeramkan bernama Wewe Gombel. Sosok ini dikenal sebagai penculik anak-anak yang diabaikan atau dibiarkan bermain sendiri di malam hari. Banyak orang dewasa di desa itu sering menggunakannya untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar saat malam. Namun, bagi keluarga Sekar, dongeng itu menjadi kenyataan yang mengerikan. Sekar adalah seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang ceria. Dia suka bermain hingga matahari hampir terbenam. Bahkan saat ibunya memanggilnya masuk ke rumah, Sekar sering mengabaikannya. "Sebentar lagi, Bu," katanya dengan senyuman manis. Namun, suatu malam, Sekar tak pernah kembali. Hari itu, Sekar bermain di halaman rumah bersama bonekanya. Malam mulai turun, dan bulan purnama menyinari desa. Ibunya, Siti, memanggilnya untuk masuk ke rumah. Tapi Sekar terlalu asyik bermain dan berkata, "Sebentar lagi, Bu." Boneka ini belum selesai makan malamnya. Ketika Siti keluar untuk memeriksa Sekar, dia hanya menemukan boneka Sekar tergeletak di tanah. Tidak ada tanda-tanda Sekar dimanapun. "Sekar!" teriak Siti dengan panik. Suaminya, Pak Hasan, segera berlari keluar bersama beberapa tetangga untuk mencarinya. Tapi hutan di belakang rumah mereka hanya memberikan sunyi. Keesokan harinya, orang-orang desa mulai berbisik. "Mungkin dia diambil oleh Wewe Gombel," kata seorang tetua desa. Wewe Gombel sering mengambil anak-anak yang merasa kesepian atau tidak dipedulikan. Dia akan menyembunyikan mereka di sarangnya. Pak Hasan tidak percaya begitu saja. Tetapi beberapa tanda mulai membuatnya ragu. Beberapa orang mengaku melihat bayangan besar melayang di sekitar hutan malam sebelumnya. Seorang anak kecil lainnya, teman bermain Sekar, mengatakan bahwa Sekar berbicara tentang seorang ibu baru yang akan datang menjemputnya. "Saya tidak akan membiarkan anak saya diambil makhluk itu," kata Pak Hasan dengan tekad. Dia memutuskan untuk mencari Sekar, apapun risikonya. Pak Hasan, Siti, dan seorang tetua desa bernama Mbah Surip pergi ke hutan pada malam hari. Mereka membawa sesajen, minyak wangi melati, dan sebuah lampu kuno yang konon bisa mengusir Wewe Gombel. Hutan itu gelap dan dingin. Angin malam membawa suara-suara aneh, bisikan halus dan tawa kecil yang membuat bulu kuduk merinding. "Tetap dekat dengan saya," kata Mbah Surip. "Jangan terpisah, apapun yang terjadi." Setelah berjalan beberapa jam, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjuntai seperti tangan. Di bawah pohon itu ada pakaian Sekar. "Dia di sini," bisik Siti, matanya mulai berair. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari atas. "Kalian mencariku?" Itu adalah suara Sekar, tetapi nadanya aneh, seperti bercampur dengan suara lain. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Sekar duduk di salah satu cabang pohon. Tersenyum. Di belakangnya, sosok Wewe Gombel muncul. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang dan kusut, matanya besar, dan mulutnya menyeringai lebar. "Wewe Gombel," seru Mbah Surip, "kembalikan anak ini." Wewe Gombel tertawa nyaring, suaranya bergema di seluruh hutan. "Kalian tidak menjaganya dengan baik. Anak ini lebih bahagia bersamaku. Aku memberinya kasih sayang yang kalian abaikan." Pak Hasan mencoba memanggil Sekar, tetapi Sekar hanya memandangnya dengan mata kosong. "Dia di bawah pengaruhnya," kata Mbah Surip. Dia mulai membakar dupa dan membaca mantra. Wewe Gombel berteriak marah. Tangannya yang panjang mencoba meraih mereka. Mbah Surip terus membaca mantra, sementara Pak Hasan dengan nekat memanjat pohon untuk menyelamatkan Sekar. Wewe Gombel melawan, tetapi sesajen dan mantra dari Mbah Surip perlahan membuatnya melemah. Saat Pak Hasan berhasil meraih Sekar, Wewe Gombel menjerit keras sebelum akhirnya menghilang menjadi asap hitam. Sekar pingsan, tetapi setelah dibawa pulang dan diem. Sekar pingsan, tetapi setelah dibawa pulang dan dimandikan dengan air bunga, dia akhirnya sadar. Dia tidak ingat apa yang terjadi, hanya mengatakan bahwa dia bertemu seorang ibu yang sangat baik dan memintanya untuk tinggal.
Sejak kejadian itu, keluarga Sekar tidak pernah lagi membiarkannya bermain hingga malam. Namun, setiap malam bulan purnama, mereka merasa diawasi, seolah-olah Wewe Gombel masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali mengambil Sekar.